Oke, sekarang kita jelaskan tentang money management. Nah, money management di sini ada beberapa tipe. Yang pertama ada very low risk, ada low risk, ada medium risk, ada high risk. Nah, ini berdasarkan risiko, guys. Misalnya nih, kalian modal 140 juta, ya kan? Trade awal kalian di angka 14.000. Open K1, ya kan? Di K1 kalian itu cuma butuh modal 0,3%. Di K2 kalian cuma butuh modal 0,06%. Nah, kalau misalnya K1, K2 nih loss gimana? Kalian cuma ngabisin 0,09 dari modal kalian, 0,09%, guys. Nggak sampai 1%. Maka apa? Aman sekali kalian ya. Maka risikonya sangatlah aman ya. Misalnya kalian punya modal itu di angka 20 juta. Open posisi 14.000. Open sampai K1 itu 0,18%. Open di K2 itu cuma 0,44%. Dan ini pun ketika kalian rugi di K1, K2 ternyata nggak masuk, baik itu sinyal ataupun analisis, kalian nggak sampai 1% dari modal. Ya kan? Nah, ini sangatlah aman, guys. Nah, yang nggak aman itu gimana? Yang nggak aman kayak gini ya. Kalian modal cuma 300 sampai 500 ribu, ya kan? Kalian open posisi cuma 14 ribu, yang paling kecil aja deh. Kalian ketika K1, kalian sudah 7% dari modal. Ketika lanjut lagi K2, itu sudah 17% dari modal kalian. Kalau di total berapa? 24% dari modal kalau misalnya K1 sama keduanya ini nggak masuk. Ya kan? Apalagi kalau misalnya lebih kecil lagi, modal kalian 300 ribu. Open paling kecil aja 14 ribu nih. K1 aja kalian sudah kena 11,75%. Nah, K2-nya itu 29,38%. Kalau misalnya loss semua gimana? Kalian bakal loss total itu cuma satu kali sinyal atau enggak open posisi maksimal K2, kalian sudah kena 41%, hampir 50% dari modal. Nah, ini kenapa bikin mental kalian down, guys. Anggap aja gini, ketika modal 300 ribu, ketikanya satu kali nggak masuk, kalian sudah hilang uang 150 ribu. Kerasa nggak? Ya tentu kerasa, ya kan? Karena modal kalian sudah kelihatan sudah kepotong 50%. Coba kalau misalnya modal kalian di angka 20 juta, open 14 ribu, ya kan? Kalian nggak masuk satu kali cuma 1%. 1%-nya dari 20 juta berapa? Nah, ini bikin mental kalian yang biasanya, bang, kok misalnya kalau pakai sinyal atau analisis K2 kok udah deg-degan ya? Karena alasannya seperti ini, berdasarkan risikonya. Ingat, semakin besar saldo kalian, semakin kecil open posisi kalian, maka mental kalian semakin aman dan nyawa kalian semakin banyak. Kuncinya di situ, guys. Kalau kalian pingin bertahan, ya gedein saldonya, kecilin open posisinya. Anggap aja gini, dengan modal 60 juta, kalian cari 100 ribu sehari, ya kan? Terus dengan open posisi trade pertama 14 ribu, gampang atau enggak? Gampang banget, ya kan? Kalian cari 100 sampai 300 ribu gampang banget sehari. Kalian masih kompen K2, K3, masalahnya dilanjutin masih di bawah 1%. Terlalu gampang, guys. Coba kalau misalnya 300 ribu. Ya kan? Kalian open posisinya mulai dari 14 ribu aja deh paling kecil, ya kan? Kalian cari 100 ribu, susah nggak? Susah banget. Karena risikonya ketika kalian kompensasi ini terlalu besar, guys. Ini yang bikin mental kalian down. Nah, jadi disarankan yang saldonya kecil-kecil nih ya, yang misalnya masih 1,4 juta, di sini masih termasuk medium risk. Apalagi yang modalnya 500-300 ribu, sangat-sangatlah high risk. Usahakan kalau kalian punya modal itu di angka 5 juta, open posisinya 14 ribu. Ketika kalian loss pun di sini masih 2%, guys. Yang paling aman gimana? Kalian punya modal 10 juta, 20 juta, open posisinya kecil banget.
kalian open posisinya dari 14.000. Ketika kalian loss cuma 0, sekian. Jadi kayak gitu. Jadi sama ketika yang saya pakai sekarang modalnya berapa? Di angka 200 juta. Open posisi di 200 sampai 300 ribu kerasa nggak? Nggak kerasa. Karena kenapa? Karena risikonya masih di bawah 5% dari modal. Apalagi kalau aku open posisinya di angka 14 ribu. Ya kan? Berarti dia gimana? 0,000 sekian risikonya. Nggak sampai 0,5%. Di bawahnya 1% bahkan. Nah, ini yang bikin mental kalian itu sebenarnya resiko, guys. Ingat, semakin besar modal kalian, semakin kecil open posisi kalian, semakin kecil yang namanya resiko kalian, maka nyawa kalian semakin banyak, mental kalian terjaga. Intinya di situ. Misalnya kemarin, ya kan, kalian trade sudah modal 300 ribu, 200 ribu, 500 ribu, ya kan. Kalian rubahlah ini, kalian tabung dulu. Kalian modalin gede sekalian kalau bisa 6 juta, 10 juta atau 20 juta. Terus open posisinya dikecilkan. Jangan sama kalau kalian misalnya depo kecil-kecilan deh. Anggap aja kalian malah buang-buang uang. Mending kalian buat DP motor daripada kalian buang-buang uang cuma 200 ribu, 300 ribu, bener gak? Mending kalian yang sur motor 300 ribu, 200 ribu, kalau hitungannya seperti itu, bener gak? Nah, kuncinya di situ, guys. Kalau kalian punya modal besar, sekalian aja open posisinya tapi dikecilin, kayak gitu. Nah, terus sistem ini seperti apa? Nah, yang kuning-kuning ini bisa kalian rubah, guys. Yang kuning bisa kalian rubah. Kalau kalian pakai rupiah yang ini, kalau dolar yang ini. Misalnya saya mau open posisi di angka 14.000. Sekarang kita ke sistem ya. Kita open posisi 14.000. Mau dikalikan 2,5, ya kan? Kita kalikan 2,5. Maka ini di OP1 ya. Itu mulainya dari 14.000. Selanjutnya di K1 di sini kita mulai 35.000. Kalau misalnya nggak masuk lagi kita K2 itu 87.000. Kalau misalnya dilihat secara modal yang dibutuhkan berapa? 136.000, guys. Sampai K2 dengan start 14.000, ya kan? Kalau misalnya kalian itu profit bersihnya cuma di 21.000, ya kan? Kalau profit kotornya itu 70.000. Tapi profit kotor ini menutupin kerugian sebelumnya. Jadi kalau dihitung jadi bersihnya cuma 21.000. Hitungannya seperti itu. Sama halnya kalau misalnya kalian pakai dolar, guys, ya. Nah, ini juga mempengaruhi ya persentasenya. Anggap aja kita persentasenya 90%. Semakin tinggi persentasenya, maka profit bersihnya juga semakin tinggi. Ya. Jadi usahakan kalau kalian mau kompensasi itu di atas 2, misalnya 2 atau 2,5. Nah, terus untuk persentasenya usahakan di atas 80%, ya. Jangan di bawah 80%, takutnya minus, guys. Misalnya gini deh. Kompensasinya aku kalikan 1,5 aja, Bang. Oke, saya kalikan 1,5. Ya kan? Terus persentase marketnya tinggiin, Bang. Oke, marketnya misalnya Bitcoin. Misalnya Asia Composite Index dengan persentase 90%. Kita open mulai dari 14.000. Oke, K1-nya masih profit bersihnya 12.000. Terus untuk K1-nya di sini cuma dapat 4.000. Terus K2-nya itu dapatnya 6.000. Ini pun ternyata minus, guys, minus 6.000. Nah, kalau misalnya K3 dan selanjutnya malah minus, guys. Maka semakin kompensasi kalian malah semakin minus, nggak profit. Nah, itu usahakan kenapa di sini harus 2 atau 2,5, ya kan? Terus di sini di atas 80% biar nggak minus, guys. Oke. Karena di sini saya pakai minimal 80% dengan kompensasinya di sini adalah 2,5.
ya kan, dengan start di sini adalah 100.000. Ini saya ya guys. Jadi kalau kalian saldonya kecil, menyesuaikan ya. Jadi kompensasi saya bakalan seperti ini, ya kan. Nah kalau misalnya sudah profit, kalian masukkan di profit harian. Nah hari ini profit berapa, karena ini hari Kamis belum ada ya. Ini belum ada guys. Profit kalian masukkan di bulanan. Di sini kalian udah profit berapa nih kalau di total secara bulanan. Nah nanti karena di sini sekarang masih Januari, nanti kalian masukkan di bulan ke-1. Kalian profit atau rugi. Nah di tahun lalu ini profit saya sekitar 308 juta. Nah di bulan kedua saya sempat rugi atau di bulan Februari. Terus di bulan ke-8 juga sempat rugi. Jadi nggak selamanya untung guys. Oke. Jadi seperti itu aja untuk money management ya tentunya ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jadi money management, ingat saldo kalian semakin besar, open posisi semakin kecil ya. Terus resikonya nanti bakalan semakin kecil, mental kalian semakin aman dan nyawa kalian juga semakin banyak. Kuncinya di sini guys. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga money management kalian, tetap konsisten. Ikutin rulesnya, nggak usah ganti-ganti strategi. Pahamin dulu satu strategi, cari yang pasti-pasti aja, ya kan. Kalau kalian ganti-ganti, kalian nggak bakal dapat feel-nya atau perasaan dari strategi itu.